Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas hari ini. Salam Agustus Caesar pada hari Selasa tanggal 23 November 2023 mengajak saudara-saudara untuk merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perikop Injil hari ini diawali dengan pembicaraan beberapa orang tentang bait Allah yang mengagumi keindahannya, kemegahannya yang luar biasa, dihiasi dengan batu-batu yang indah dan berbagai macam barang persembahan. Mendengarkan percakapan itulah Yesus selalu memakai kesempatan itu untuk menyampaikan pesan, untuk mengajar mereka dengan mengatakan, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Saudari-saudara, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang terkasih, apa pesan atau inspirasi yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan hari ini? Saudari-saudara, saya mau katakan begini, bahwa segala sesuatu yang bersifat fisik, yang kelihatan, yang ada di dunia ini selalu bersifat sementara, tidak bersifat abadi, juga tidak dapat memberikan kehidupan kekal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang indah seperti bait Allah tadi yang dipuja-puji oleh orang, juga akan suatu waktu akan berubah, akan hancur, dan itu sudah terjadi. Kalau Anda berkesempatan ziarah ke Yerusalem sekarang, Anda akan melihat bahwa bait Allah yang dulu sudah tidak ada. Bahkan di atas tempat bait Allah dulu berdiri, sekarang malah berdiri satu masjid. Dome of the Rock, begitu namanya. Kata-kata Yesus menjadi nyata, menjadi kelihatan bahwa
Memang segala sesuatu yang bersifat fisik, seindah apapun, sifatnya sementara saja. Demikian juga saudari-saudara, kita melihat bahwa bahkan kita manusia, apa yang kita lihat seseorang itu berwajah cantik atau tampan, itu juga hanya bersifat sementara. Meskipun saat ini barangkali sangat dikagumi, dipuja, tapi lambat laun akan memudar, akan keriput pada waktunya. Boleh saya katakan segala sesuatu akan keriput pada waktunya. Segala sesuatu akan hancur, segala sesuatu akan berubah. Sehingga saudari-saudara, kita pada akhirnya kemudian memahami atau kita menjadi paham bahwa yang bersifat material, yang bersifat fisik itu memang tidak abadi. Semuanya bersifat sementara. Kalau demikian saudara-saudari, maka apa yang kita butuhkan sebetulnya adalah sebuah nilai, sebuah sistem atau spirit yang berfungsi untuk menghadirkan kembali keindahan, yang menghadirkan kembali keserasian, yang menghadirkan kembali kedamaian, keagungan dan kemuliaan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus mengkritisi dalam perikop Injil hari ini orang-orang sesaman Dia dan para murid juga yang terlalu mengagumi bangunan bait Allah yang memang indah dan megah pada saat itu. Yesus hendak mencerahkan atau memberikan pencerahan kepada para pendengarnya waktu itu bahwa yang terpenting dari bait Allah itu adalah Allah sendiri, bukan bangunan bait Allahnya. Yesus mau mengatakan bahwa Allah dan kehendaknya yang mesti dijadikan sebagai pusat hidup bangsa pilihan, sebagai sentral di dalam hidup bangsa pilihan. Yesus mengajak para murid untuk memberi perhatian kepada Allah dan misinya, kepada Allah dan segala kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia menjadi misi utama Allah dalam Yesus putranya yang Dia utus ke dunia ini. Karena itu segala macam pewartaan, segala macam pastoral kegembalaan, pastoral pelayanan, dan tindakan-tindakan belas kasih, tindakan karitatif apapun dari para murid saat itu dan juga dari kita saat ini, pada zaman ini saudara-saudari, mesti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai subjek dan pusat dari warta keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, lewat firman-Nya hari ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita untuk memperhatikan Allah yang bertahta di dalam bait-Nya, bukan bait-Nya sendiri. Karena itu pentinglah bagi kita saudari-saudara untuk menimba inspirasi dari firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita misalnya ke gereja, kita boleh mengagumi macam-macam gereja dengan segala arsitekturnya yang indah, yang megah. Itu perlu. Tetapi yang jauh lebih penting di dalamnya adalah hubungan antara kita dengan Allah yang kita sembah di dalam gereja yang megah itu. Titik pusat perhatian tetaplah Allah dan segala kehendaknya. Titik pusat misi kita saat ini juga adalah manusia
yang menjadi tujuan utama Tuhan untuk diselamatkan, bukan pertama-tama gedungnya. Moga-moga saudara-saudara dalam segala macam pelayanan kita, di samping bahwa kita mengagumi begitu banyak gereja rumah Tuhan yang dibangun luar biasa dengan biaya yang sangat mahal, kita tidak lupa bahwa yang paling utama adalah kita dengan Allah. Relasi yang terbangun di dalamnya, di mana Allah menjadi pusat. Segala sesuatu yang megah pada masanya nanti akan dibongkar, pada masanya akan hancur, pada masanya akan berlalu. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu selamanya. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Teruslah berbuat baik, teruslah menjadi orang baik. Tuhan bersamamu selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa meneguhkan kami, akan kasih-Mu yang senantiasa menuntun kami. Hari ini Engkau mengajar kami bahwa yang paling penting adalah Allah sebagai pusat dan bukan bait Allah. Moga-moga diterangi oleh firman-Mu hari ini, kami berusaha untuk senantiasa memusatkan perhatian padamu dan bukan pada segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara, yang pasti akan berlalu. Semoga hubungan kami denganmu semakin hari semakin kokoh dan menentukan seluruh perjalanan hidup kami, seluruh siarah kami menuju kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang tekun memikul salib-salib kehidupannya, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.